Pemirsa, sebagai penyanyi, Krisdayanti atau yang akrab disapa Kade memang selalu memperhatikan penampilan. Tak hanya saat tampil di depan publik, saat mengunjungi dan bermain dengan kedua cucunya pun, Kade selalu tampil mempesona. Lihat saja saat beberapa waktu lalu, Kade melepas rindu dengan Amina dan Azura, yang baru pulang liburan dari Dubai. Penampilan Kade jadi sorotan, bukan hanya gaya busana, tas yang ditentengnya untuk menunjang gayanya, juga menarik perhatian netizen. Pasalnya Kade menenteng sebuah tas branded dari rumah mode terkenal. Ya, Kade memang selalu menenteng tas branded setiap bertemu dengan kedua cucunya. Bahkan tas mahal milik Kade ditaksir Amina, hingga Amina enggan melepaskan tas mahal milik Grandmi-nya. Ini mau pulang saling dulu sama Kenny. Nih. Oh, tas kecil Wah, sayang anaknya minta tasnya yang ini, yang kecil. Sayang, mintanya tas yang kecil yang oh, kalau ini sih bapak nggak mau ikutan. Oh, langsung digabungin. Oh, Ini saya mama ajarin, boleh mama ajarin? enggak. Oh. Jika ditelisik lebih dalam, harga tas branded yang digunakan diva pop ini memang bernilai fantastis. Bagaimana tidak, harga tas branded milik Kade dibanderol dengan harga ratusan juta rupiah, yang artinya 100 kali lipat dari gajinya sebagai anggota dewan. Namun demikian, netizen pun tak heran jika Kade mengkoleksi tas branded lantaran karirnya sebagai penyanyi terbilang moncar. Hobi mengoleksi tas branded rupanya juga ditularkan Kade kepada putrinya Aurel yang juga mengkoleksi tas branded dari rumah mode ternama dengan harga terbilang fantastis. Guys, jadi tadi gantian, karena aku beliin abang tas, kan abang beliin aku tas juga. Keren banget. Berapa? 82. Yaudah ini aja, kok. Ayo. Tak hanya Kade, artis dan model senior Donna Harun rupanya juga mengkoleksi tas branded. Dan beberapa waktu lalu, Donna membeli sebuah tas branded dengan harga puluhan juta rupiah. Dalam akun media sosialnya, Donna pun memperlihatkan saat dirinya mengunboxing tas yang baru saja dibelinya. Ya, awalnya Donna memang tak berniat membeli tas branded ini, namun lantaran dirinya ingin pergi ke Eropa dan membutuhkan tas yang aman dan nyaman, membuat ibu dari Ricky Harun ini akhirnya terpaksa membeli tas tersebut. Kali ini aku mau unboxing dikarenakan apa? Dikarenakan aku tuh pergi ke luar negeri tapi aku bawa tasnya yang nggak tertutup. Jadi aku butuh banget tas yang tertutup sehingga aku belilah si tas ini. Ini sebenarnya aku unboxing karena tas ini tidak aku harapkan dan tidak ingin aku beli sebenarnya. Ini tuh ada bonnya, ada ininya. Aku belinya di Harrods dengan harga 2.900. 2.900 dapat box seperti ini. Rupiahan. Ini guys. Tarang. Masih dibungkus-bungkus lagi. Masih dibungkus-bungkus lagi. Aku sebenarnya nggak mau beli ini guys. Nggak mau. Kalaupun ia beli mau merek lain dan bukan merek dia dan bukan model seperti ini. Tapi karena aku sangat butuhkan untuk pergi ke Eropa. Nih, jadi ada resletingnya ketutup. Jadi memang diperlukan sekali. Nih guys. Bagus sih sebenarnya. Tuh. Oke nggak? Oke nggak sih? Oke lah ya, untuk sebuah tas buat jalan-jalan ke Eropa. Jadi ini bisa diginiin guys, nih. Oh ini bisa begini, ya. Bisa juga diginiin. Tuh. Meski berharga mahal, namun Donna rupanya memang kurang serak dengan tas berwarna putih dengan beberapa kompartemen dan juga ada kuncinya yang memang dibutuhkan Donna saat dirinya jalan-jalan di Eropa. Bagus sih sebenarnya. Tuh. Oke nggak? Oke nggak sih? Oke lah ya, untuk sebuah tas buat jalan-jalan ke Eropa. Jadi ini bisa diginiin guys, nih. Oh ini bisa begini, ya. Bisa juga diginiin. Tuh. Bisa begini bawahnya. Dalamnya tuh seperti ini tuh. Ada ini. Ini apa lagi? Banyak banget. Tuh. Ada kayak kompartemen kecil ya. Lumayan ya.
Bukan lumayan sih, bagus sih. Aku suka warnanya karena warnanya di aku cocok. Yang lain-lainnya sih warnanya banyak ya, tapi banyak warna-warna yang kesannya kalau dipakai oleh aku tuh kayak menggambarkan umur aku. Kalau ini agak lebih mudaan sedikit ya. Jadi aku, aduh susah banget sih ininya, oh my god. Jadi ini ada kuncinya begini, itu yang membuat aku akhirnya membeli. Tuh, ke kanan, ke kiri, jadi nggak bisa dibuka oleh, katanya kan bahaya kalau ke Eropa. Sayangnya, netizen justru bukan memperhatikan tas mahalnya, melainkan salfok dengan koper yang ada di belakang Donna. Usut punya usut, koper berwarna biru tersebut rupanya juga dari merek ternama, yang harganya lebih mahal dari tas yang baru saja dibeli Donna. Jika tas Donna berharga puluhan juta, sebaliknya koper Donna bernilai ratusan juta rupiah. Di sisi lain, kehidupan Kartika Putri kembali menjadi sorotan. Pasalnya Karput justru terlihat senang saat pamer koleksi tas mewahnya dengan harga ratusan juta hingga miliaran rupiah yang merupakan pemberian dari Habib Usman Yahya sang suami. Tas mewah tersebut ditempatkan Karput di lemari khusus. Kalau buat aku pribadi sebenarnya gini, apapun postingan itu tergantung dari niat sang pemposting gitu ya. Dari mulai judulnya, dari mulai potongan-potongan videonya gitu. Barang-barang yang kami beli itu nggak satu waktu aku shopping langsung begitu, enggak. Itu punya story satu persatu dan takes time untuk aku kumpulin semuanya. Itu makan waktu tahunan gitu. Jadi buat aku pribadi agak lucu. Dan juga kita belinya juga di store-nya langsung, which is itu harganya beda gitu ya. Perlu teman-teman ketahuin bahwa brand yang aku kumpulin itu adalah salah satu investasi kalau kita belinya di toko resminya. Sayangnya, pasca pamer tas mewah miliknya, Karput justru mendapat nyinyiran netizen. Netizen menganggap apa yang dilakukan Karput dianggap tak pantas, apalagi sebagai istri Habib, Karput harusnya tak pamer harta dan kemewahan. Bahkan banyak netizen yang mempertanyakan penghasilan Habib sebagai seorang pendakwah. Lantas apa tanggapan Karput terkait nyinyiran netizen? Jadi buat aku pribadi nggak mau diambil pusing juga. Yang kedua juga kan orang nggak tahu background keluarga aku seperti apa, pekerjaan aku juga seperti apa, keluarga aku juga seperti apa. Jadi nggak mau ambil pusing aja sih gitu. Cuman yang kasihan lebih ke kasihan ke Habib aja. Karena orang jadinya bawa Habib, istri Habib, istri Habib. Itu aja sih yang makanya aku selalu minta maaf ke Habib. Habib maaf ya kalau seandainya ke bawah-bawah. Meski mendapat nyinyiran, namun Karput seolah tak mau ambil pusing terkait nyinyiran netizen terhadapnya. Karput pun menjelaskan jika semua koleksi tas mewah miliknya sebagian dibeli dari hasil kerja kerasnya sebagai artis sebelum menikah dengan Habib Usman. Orang nggak pernah tahu story-nya kayak apa. Kayak Habib juga setiap subuh juga setiap hari, dan juga kan nggak cuma pekerjaan yang harus kita update di media sosial. Aku juga punya bisnis family yang aku nggak pernah share sama sekali. Alhamdulillah juga orang tua aku menghidupin aku cukup dari sebelum menikah sampai sudah menikah juga. Ketika mama berpulang juga alhamdulillah diberikan warisan yang menurut aku juga lebih dari cukup gitu. Jadi kan aku nggak mungkin ya menceritakan itu semua gara-gara aku mulai berpikiran ada nilai investasinya. Aku punya anak 5 gitu yang punya masa depannya masih panjang, masih kecil-kecil. Yang bisa aku doakan cuman ya mudah-mudahan Allah kasih mereka semua rezeki dari pintu yang lain sehingga tidak lagi menzalimi banyak orang. Semoga juga mereka juga dapat hidayahnya sehingga membuat sesuatu yang diviralkan yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Karena balik lagi aku seorang ibu, seorang istri, aku juga punya keluarga mertua aku yang harus aku hormati gitu. Agak capek juga sebenarnya, cuman orang selalu bilang kayak beda ya istri Habib yang satu ini, ya emang istri Habib yang artis kan baru aku ya, jadi maksudnya pasti beda lah. Aku juga butuh waktu untuk berproses dan aku juga tidak pernah bilang aku adalah seorang panutan. Aku malah selalu bilang bahwa idola itu jangan artis, karena artis itu juga manusia, banyak salahnya, banyak hilafnya, termasuk diri aku.
aku juga masih fakir ilmu gitu, jadi kayak masih banyak belajar. Jadi buat aku kayak jangan menuntut mentang-mentang aku nikah sama Habib tuh aku harus sempurna gitu. Gak mungkin bisa. Siapa karput yang tiba-tiba nikah berapa tahun jadi sempurna, ya kayaknya masih jauh lah. Tapi minimal aku mencoba yang terbaik untuk anak-anak aku, keluarga aku, suami aku. Selama suami aku ridho, ya kenapa aku harus ada pusing gitu. Menggunakan tas branded di kalangan selebritis seolah memang sudah menjadi hal yang lumrah. Tak untuk gaya-gayaan, tas branded juga seolah menjadi simbol kemewahan seorang selebriti. Namun nyatanya tak semua selebriti menggunakan tas asli dan berkualitas. Hal ini diungkapkan Ruben Onsu yang secara terang-terangan menyindir rekan sesama artis yang kerap bergaya dan pamer, namun justru menggunakan tas KW. Itu kan sebenarnya hak mereka ya, tapi gue paling sebel banget. Udah kayak gimana terus pakai yang pelsong nih. Iya. Ya. Tapi gayanya petang-peteng gitu. Ya, Ruben rupanya kesal dengan tingkah selebriti yang selalu bergaya sombong di hadapannya. Ruben pun mencoba mengklarifikasi ke toko tas branded tersebut dan alangkah terkejutnya Ruben saat tahu tas yang digunakan sang artis adalah tas palsu. Namun sayangnya, Ruben enggan membeberkan siapa artis yang dimaksud. Foto, set gue zoom, set gue foto. Langsung gue kirim ke toko gitu ya. Iya. Kok lu ada yang brand gini, kok ada yang model gini, lu gak ngasih tau gue? Iya. Terus langsung si orang brand toko, itu artis itu ya, emang sering pakai palsu. Dikala artis berlomba-lomba membeli tas branded, sementara seorang konten kreator bernama Jessica Fire rupanya juga memiliki pengalaman tak mengenakan saat masuk ke sebuah store branded di Australia. Niat hati Jessica ingin membeli sebuah tas yang memang sudah lama diidamkannya, namun dirinya justru mendapat intimidasi dari petugas security di store tersebut. Aku juga punya pengalaman underestimate kayak gini, tapi store-nya stop. Jadi, guys, jadi waktu itu aku emang niat mau beli tas kan, tas ini nih aku tunjukin, tas. Dan aku udah browsing, begitu aku masuk kan, dia kasih satu server yang emang ngelayanin aku kan waktu itu. Udah gitu udah ngobrol apa segala macam, aku mau ambil yang ini gitu kan. Terus aku bilang setelah aku mau beli satu barang lagi, tapi aku masih nggak tahu apa antara dompet atau cup holder gitu kan. Jadi aku pindahlah ke bagian cup holder. Terus saya bilang, oh ya udah mbak di sini aja lihat-lihat gitu kan. Saya nyiapin barang mbak yang sebelumnya, tas yang aku mau beli itu oke ya kan. Jadi aku pegang-pegang kan barangnya. Tahu apa? Security-nya datang. Terus pertama dia kayak ngelihat aku gitu kan, ngebereng gitu kan. Mungkin karena barang-barang yang aku pakai waktu itu terlihat biasa aja. Awalnya saat masuk ke store tersebut, Jessica dilayani dengan baik oleh pegawainya. Jessica pun sudah memilih beberapa barang yang diinginkannya. Namun saat pegawai tersebut pergi untuk mengambil barang yang diinginkan Jessica, seorang security mendatanginya dan melarang Jessica untuk memegang barang-barang yang didisplay. Security tersebut seolah tak percaya dengan penampilan Jessica yang kala itu hanya menggunakan tas dengan merek ternama dan juga sepatu Keds. Security tersebut menganggap jika Jessica tak mampu membeli barang-barang di store tersebut. Hal ini rupanya membuat Jessica kapok untuk belanja ke store tersebut. Gimana gitu, ngerasa kayak kenapa ya ini security? Maksudnya lu baru security aja, kenapa underestimate banget gitu sama orang karena aku pakai pakaian biasa gitu, pakai sepatu Adi. Kelihatan miskin, jadinya underestimate. Sejak saat itu aku bersumpah sama diriku, aku tidak akan beli barang. Pokoknya tas sama sepatu aku itu adalah barang terakhir aku beli di. Kehadiran bayi perempuan juga tengah digadang-gadang oleh pasangan Aldi Taher dan Salsabila. Hasil USG teranyar menunjukkan janin yang dikandung Salsabila berjenis kelamin perempuan. Saat ini masa kehamilan Salsabila baru memasuki 5 bulan. Lalu benarkah pada kehamilan keduanya ini Salsabila tidak mengalami ngidam? Benarkah Aldi yang justru ngidam makan buah yang rasanya asam?
Nah itu yang ngidam malah Aldi. aku deh. Oh, apa? Ngidamnya Aldi apa nih? Ngidam apa nih? Ngidamnya pengen featuring nyanyi sama Maya. Akhirnya kesampaian ya. Akhirnya kesampaian. Maya istri saya ada di sini ya. Sampean ya. Yang ngecas ya, Iya, iya, iya. Jadi waktu bulan pertama hamil, aku pengen makan buah menteng tuh yang bulat yang kayak tapi yang asem. Oh, yang asem. Oh ya, ya. Apa langsep ya? langsat. Ya pokoknya buah menteng lah. Buah menteng apa? Itu kan asem banget karena lagi ngidam saya kenyot-kenyot. Itu manis deh. Oh, manis. Kayak makan permen padahal asem banget. Oh, pengennya ngidamnya asem ya. Kalau Bunda malah nggak ngidam. Yang ngidam Aldi gitu. Yang Aku ya normal aja, Oh. bukan ngidam sih, lebih ke pengen aja deh. Kepingin. Iya, makan Iya, makanan iya. sehari aja. Oh. Dia ngidamnya pengen dengerin lagu saya deh. Oh, gitu. Abis denger mati. Parfum, mau parfum ya. Bener. Ya. Enggak, ini nggak hamil juga benci deh. Oh, gitu. Enggak bercanda. Canda ya. Enggak, sih. bapakmu bener. Tapi kalau bapak aku benar, dia Benar ya? kan jadi kan udah berpengalaman. Ah. Terlalu nyenget tuh kalau dia Iya. pulang kerja Enak atau ya? pulang syuting tuh langsung aku bilang mandi ganti baju gitu. Ah. Langsung enak gitu deh. Iya, iya, iya. Ya, bagi Salsabili, ini adalah kehamilan keduanya setelah sebelumnya beroleh anak perempuan. Sedangkan bagi Aldi, janin yang dikandung Salsabili adalah calon anak keempatnya, karena dari pernikahan pertamanya dengan dokter gigi Georgia Aisyah, ia sudah memiliki 2 anak. Jika tak ada kendala serius, calon anak keempat Aldi akan lahir bulan September mendatang. Insya Allah dudetnya lahirannya September ya. Amin. Ya. awalnya dia pikir anak cowok karena kan dia suka males mandi awalnya. Ternyata nggak, Iya, betul. ternyata nggak ngaruh. Ya nggak bisa ternyata itu tuh nggak bisa diprediksi ya. dihubungin ya. Iya. Males mandi, males apa, ternyata anaknya cewek. Cewek. Tahun pas 5 bulan bang, sebetulnya bulan kemarin harusnya udah bisa, cuman babynya pas dicek tuh dia posisinya lagi sujud, jadi Oh, ketutup. nggak kelihatan ya. Udah sekarang udah enakan deh. Enakan ya. Tadi sempat muntah ya di mobil. Dia waktu kehamilan bulan pertama kedua tuh mual. Oh, mual. Nggak makan. Alhamdulillah kami bulan keempat ibunya udah mulai enak makannya. Meski kelahiran si Upik masih 4 bulan lagi, Aldi dan Salsabili sudah menyiapkan nama khusus. Aldi seolah tak sabar ingin menyapa anak keempatnya dengan panggilan sayang, Munaro, sesuai dengan single hits yang pernah diviralkan Aldi. Tapi apakah Salsabili setuju putrinya kelak memiliki nama Munaro? Udah ada calon namanya, rencana namanya kan? Udah sih bapaknya. Bapaknya ada tahir-tahirnya kah, ada apanya gitu. Salah satu. Jadi apa? Maksudnya enggak? Salah satunya itu kan. Salah satunya Munaro tuh. Tadi saya bilang namanya Munara Bun. Saya langsung nengok. Enggak, karena adiknya kan kakaknya kan Alicia. Aku bilang, Bun, ini adiknya Alicia Bun. Oh. Males pikir banget tuh banget. Iya. Kan nama tuh doa kan. Jadi Betul. insya Allah semua nama ya artinya bagus sih. Tinggal kita pilih aja mau yang mana deh. Orang keliru sayang, aku sudah menemukan masa depanku di sini.
Mengenakan gaun serba hitam, senyum Reka selalu tersungging dari bibir manis pedangdut Happy Asmara. Malam itu dalam sebuah acara konser di Madiun, Jawa Timur, penyanyi asal Kediri ini tampak bahagia berdiri di atas panggung dengan lelaki pujian hatinya Gilga Sahid yang malam itu didapuk untuk berduet menemaninya. Dekapan demi dekapan romantis pun dipertontonkan keduanya di depan fans, keriuhan suara penonton pun terus menghangatkan suasana dekapan penuh romantis. Senyum Reka bahagia Happy kian membuncah ketika pelantun lamunan ini sedikit demi sedikit membocorkan kekagumannya pada wanita yang malam itu tampil cantik di sisinya. Yang mengejutkan dengan langgam bahasa Jawa yang khas, Gilga mengaku jika wanita yang dulu diimpikannya sebagai pasangan hidup kini sudah benar-benar nyata, bahkan menjadi pendamping hatinya. Bahkan ia mengaku Happy sudah menemani malam-malamnya. Seorang istri tercinta, iya seorang istri tercinta. Wis ya Allah. Sing dhisik aku sing manggon ning kafe mung tak bayang-bayangne saiki lho aku iso turu ning sandinge. Komunikasinya baik piye ya? Masuk baik. Bahaya lho iki. Ojo. Mendapat pujian hingga pengakuan dari sang Arjuna, Happy seolah tak bisa menangkis. Apalagi ketika ungkapan hati itu diutarakan Gilga di depan para fans yang terus memberi tepukan tangan, pertanda ikut bahagia atas bertautnya dua insan ini. Janjian ini mau itu saling mencintai. Wong kok ayu ini kayak gini kan ya bingung. Ya, ungkapan itu pun sontak dianggap sebagai petanda jika diam-diam mantan kekasih Denny Caknan ini telah resmi menikah dengan Gilga. Tanda-tanda jika Happy dan Gilga sudah menikah, sebelumnya juga pernah diungkap Gilga saat dirinya melakukan sesi live Instagram dengan sang kekasih. Kala itu warganet mempertanyakan kapan keduanya akan menikah, kapan diundang. Namun tak disangka Gilga keceplosan saat menjawab dengan mengaku tak perlu ada undangan karena sudah berlalu. Engkau tak undang kaget. Tapi kan nggak usah diundang. Lah ngapain diundang mas kelewat? Kabar lain juga menyebut jika diam-diam Happy dan Gilga sudah menikah secara siri. Pernikahan sejoli ini kabarnya dihelat atas wasilah kiai muda dan karismatik asal Jawa Timur, Gus Idam. Tapi hingga spekulasi ini beredar luas, baik Happy maupun Gilga belum memberi keterangan resmi soal status hubungannya dengan penyanyi pendatang baru ini. Bukti lain beredar jika Gilga sempat memajang foto dirinya dan Happy dengan latar warna putih. Spekulasi beredar jika Happy dan Gilga tengah melakukan sesi pas foto untuk keperluan dokumen pernikahannya. Bukti Happy dan Gilga sudah menikah siri semakin kuat ketika pelawak senior Kirun ikut memberi sambutan di sebuah acara di mana Happy dan Gilga berada di sampingnya. Kirun kala itu mendoakan agar hubungan keduanya mawaddah warohmah di depan halayak. Amin. Dan dua-duanya ini tidak akan terpisahkan selama. Amin. Sepertinya secara lisan sudah disampaikan, karena waktu itu juga minta doa restunya ke saya Gilga, ya kita doakan, terus kemudian kok statusnya seneng jadi ya. Agaknya dari pengakuan Gilga, tangkapan ekspresi bahagia Happy, serta beberapa fakta yang mencuat di jagat maya, dugaan jika sejoli ini sudah menikah dan tinggal satu atap pun makin kuat. Tapi kapan keduanya secara resmi akan memaklumatkan pernikahannya? Kalau orang tua sih titip pesan aja kalau cari pasangan itu yang sabar gitu. Orang tuanya Happy saya belum ketemu, tapi sepertinya dengan memposting di medsos kan ya seneng, harusnya kan ada istilah ojo ke susu ya kan, tapi kan kadang-kadang kan kita juga harus kenceng juga, harus juga kemudian mengupayakan. Kalau Happy tipe orang yang ketika aku cinta sama seseorang itu udah cinta banget gitu, takutnya udah cinta banget salah orang, bener-bener kayak klik, ya udah ini kamu nih gitu, biar lama juga kan udah dewasa ya, nggak bisa pacaran putus-putus gitu. Jika benar Happy sudah menikah siri dengan Gilga Sahid, kabar ini seolah sebagai penutup masa kelam asmara gadis asal Kediri setelah sejak tahun 2022 lalu redup pasca ditinggal sang kekasih Denny Caknan yang kini sudah resmi menjadi suami pedangdut Bella Bonita.
Padahal kemesraan demi kemesraan yang terjalin antara Denny dan Happy sempat menghiasi nyaris setiap duet keduanya di atas panggung. Aku sayang di Happy sayang masih ngomelus. Karena memang sudah pemikirannya beda dan dalan iki angel petok yo emang iki ini putusannya. Wis adem-adem ae lho. Untuk menang malus. Tidak ada apa-apa. Namun cinta yang tumbuh reka sejak tahun 2019 silam itu kandas di pertengahan tahun 2022 lalu. Kala itu Denny sempat mengaku sudah tak ada rasa cinta, meski tak sepenuhnya kehilangan rasa sayangnya pada Happy. Sementara di hadapan Melanie Ricardo saat sesi podcast, Happy berdalih hubungannya dengan Denny kandas lantaran kerap terpisah jarak karena kesibukan masing-masing. Kita kemarin Mas Denny bilang kita adik kakak ya gitu. Ya udah oke, aku akan terima semua. Maksudnya ketika kita sayang udahlah kita kan pasti ya aja gitu. Alasan Happy kala itu dipandang klise oleh fans dan warganet. Faktanya sejak terpisah dengan Denny Caknan, syair-syair cinta yang biasanya menghiasi hari-hari Happy seolah ikut redup. Sebenarnya hatiku tetap nggak bisa toleran walaupun mulut aku bilang iya nggak apa-apa kayak gitu. Masih lah di hubungan 3 tahun. Kalau sayang aku udah bilang maksudnya selamanya perasaan ini nggak akan pernah hilang. Happy kala itu benar-benar terpuruk, apalagi tak berselang lama. Tepat di tanggal 7 Juli 2023 lalu, Denny resmi mempersunting pedangdut Bella Bonita. Pernikahan yang dihelat ketika luka hati Happy belum sepenuhnya pulih itu pun sontak sempat membuat heboh di jagat maya. Sakit dikit gitu, tapi insya Allah bisa sembuh dengan sendirinya. Lagi menghilingkan hati supaya kita nanti siap gitu untuk menerima orang yang baru kan. Pelan tapi pasti, Happy pun mulai menata hati. Mulai dari berusaha berbaikan dengan sang mantan, hingga akhirnya menemukan seorang pria pendatang baru di belantikan musik yakni Gilga Shahid. Sejauh ini kabarnya bertemu di awal tahun 2024 saat manggung bersama. Sejak saat itu keduanya mulai menjalin komunikasi. Bak gayung bersambut, Gilga yang dulu hanya membayangkan bisa bertemu Happy dari kejauhan, bahagianya bukan kepalang ketika bisa dekat dengan Happy. Impian memeluk wanita pujaan pun kini benar-benar menjadi kenyataan bagi Gilga. Tapi mungkinkah dalam waktu sesingkat itu Happy dan Gilga memutuskan untuk menikah? Atau kisah cinta itu hanya drama untuk memperkuat lagu duetnya yang sukses menjadi trending di kanal video berbagi? Sebab sebelum ramai kabar kemesraan dengan Gilga, Happy sempat dikabarkan dekat dengan Joni Saputra, anak pengusaha tajir Haji Isam. Kan kalau kita abis putus terus kita dapat pacar namanya pelampiasan dong. Berhubungan lah di dalam keheningan, jadi nanti outputnya tiba-tiba nikah. Kita doakan supaya kalau memang jodoh segera. Sebenarnya target nikah umur 27. Tapi kalau misal Tuhan ngasih buru-buru gitu hari ini atau besok atau lusa, insya Allah kalau memang orangnya benar-benar orang yang baik, bismillahirrahmanirrahim, semoga memang benar-benar dia pilihan hati Happy gitu. Aku rasa yang kon perjuang sing penting happy bahagia diri. Tapi kan bahagianya karo aku. Viral, aktor Krisdiana Baharudin pamer bayi ganteng. Dalam Instagramnya, suami pedangdut Siti Badriah itu memposting 3 foto yang bikin gaduh netizen karena mengira Krisdiana punya bayi lagi. Satu foto memperlihatkan dirinya tengah duduk bersila sambil menggendong bayi laki-laki, di mana wajah Krisdiana menatap takjub pada wajah tampan si bayi.
Satu pose lagi, di mana Christiana tengah mencium perut si bayi sambil tak melepaskan pandangan pada si ganteng yang rupanya tertidur pulas. Sedangkan satu foto lagi memperlihatkan wajah si bayi secara close up. Kolase foto itu diberi caption yang bikin penasaran netizen. Mirip nggak kita? Sarendul punya baby cowok? Mirip tahu, kamu mau lihat lagi nih. Mirip. Lucu banget tuh. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Tuh. Lucu. Tuh. Gemes, ganteng banget, jadi pengen punya anak cowok. Sejumlah netizen menyebut pemeran sinetron Cinta Berakhir Bahagia itu mirip dengan baby cowok yang digendongnya. Tapi apa arti kalimat Sarendul punya baby cowok yang dimaksud Christiana? Ternyata Sarendul adalah panggilan sayang untuk Sarena Zenata Denali Baharudin, putri sematawayang Christiana dengan Sibat. Sedangkan baby cowok yang dipamerkan Christiana adalah anak dari adik Christiana yang baru lahir 22 April lalu. Alhasil ada kemiripan antara Christiana dengan keponakannya itu. Oh, itu banyak orang yang salah kaprah. Banyak yang menduga-duga itu anak aku sama Siti. Ada yang menduga aku habis adopsi anak. Sorry. Padahal bukan, itu adik aku baru lahiran. Jadi adik aku yang pertama, dia baru lahiran, anaknya cowok. Dan mukanya mirip banget sama gue. Bukan mirip emaknya, bukan mirip bapaknya, mirip gue. Kayak plek-plek hidungnya segala macam, mirip banget sama gue. Makanya orang-orang ngiranya itu anak gue kali. Jadi ramenya dikiranya anak aku atau anak adopsi, padahal bukan, itu anak adik aku. Karena baru punya anak satu, Christiana dan Sibat termotivasi untuk tambah momongan agar punya anak cowok. Terlebih Sarendul juga sangat senang dengan kehadiran baby cowok bernama Gavindra yang tak lain adalah adik sepupunya. Tapi benarkah lantaran tubuhnya sedang kurus pasca operasi kelenjar getah bening, membuat Sibat sementara ini harus memupus keinginannya untuk menjalani program kehamilan anak kedua? Iya, udah ada dua, udah banyak sih. Kalau sepupu dari Siti sih banyak. Kalau dari aku baru yang ini nih, yang anaknya. Namanya Gavindra. Wah, Sarena sekarang udah sekolah, pakai seragam. Asalnya kan sekolahnya nggak pakai seragam tuh, kayak bebas dia mau ngapain aja. Dia tuh kalau ke sekolah itu biasanya bajunya yang tank top, yang seksi, hot pants gitu-gitu. Nah sekarang dia harus pakai seragam. Dia sempet bete karena dia nggak bisa seksi. Kadang kan digerahan juga kan sama kayak aku, jadi basah gitu badannya. Dia harus pakai seragam, dia marah-marah kayak gerah panas karena dia nggak biasa pakai seragam yang terlalu uniform sekolah gitu. Kan itu juga agak panjang, roknya sampai di bawah lutut gitu-gitu, dia agak kegerahan. Cuma lama-lama dia terbiasa sih. Terus udah ada rencana nih punya momongan lagi? Enggak, aku sih bilang sama Siti pengen punya anak cowok. Kan sekarang badannya dia tuh lagi kurus-kurusnya, lagi cantik-cantiknya. Katanya enggak, pabriknya lagi tutup. Kita nggak produksi dulu katanya. Tunggu dulu. Mungkin one day. Alhamdulillah sekarang belum ada lagi gejalanya. Kalau kata dokter kan siapa tahu kok itu bisa tumbuh lagi. Karena meskipun dioperasi, kadang-kadang kalau yang pernah dioperasi pun bisa tumbuh lagi gitu. Tapi sampai sekarang sih alhamdulillah banget belum ada lagi, jangan sampai ada lagi itu keluar lagi deh. Karena kasihan, gede juga segede-gede nih, kan serem. Pastilah karena diketiak juga kan, ngapain susah. Pemirsa, ramai beredar di media sosial, oknum personil Polda Sumatera Utara diduga menabrak mobil warga di dekat pintu keluar tol Kota Binjai. Saat kejadian, oknum tersebut juga sempat menunjukkan senjata api miliknya. Dari rekaman video yang direkam oleh korban dan beredar di media sosial, terlihat sebuah mobil hitam yang sedang berhenti. Perekam yang diduga korban juga sempat menunjukkan mobil miliknya yang ditabrak. Korban juga terlihat mendekati mobil hitam yang diduga menabraknya dan meminta tanggung jawab atas kerusakan mobil mereka. Di dalam mobil hitam tersebut terlihat seorang wanita dan laki-laki yang diduga personil Polda Sumut. Tabrak lari dari jalan tol.
Nih mobilnya sengaja ditabrakkan oleh pelakunya. Wanita yang merekam mencoba membuka pintu mobil hitam itu, namun pada saat yang bersamaan, wanita yang duduk di kursi penumpang di bagian depan menahannya dan ingin menutup pintu mobil tersebut. Tak lama, pengendara mobil hitam itu justru pergi melarikan diri. Diduga pengendara mobil hitam tersebut tak sabar saat antri pintu tol dan malah menabrak mobil korban dari belakang. Alih-alih menyelesaikan masalah, pengendara itu malah menunjukkan KTA dan senjata serta mengaku sebagai oknum polisi. Ini pelanggar nggak bertanggung jawab ya? Lari. Ya, lari. Bang, tolong bang, kalian jangan diam aja ya. Berapa ini? Udah bang. Ini udah mau clear. Cuman ini mobil dia sengaja mundur kan? Ya. Udah. Kalau ibu mau perpanjang terserah. Bisa. Ibu bisa datang ke sini. Saya saksi ada. Iya. Saya saksi. Enggak, kami kan bagus-bagus. Memang saya kurang Iya, tadi sabar. saya nampak Ya. yang ini. Ditabraknya dan memang sengaja bang, sengaja. Di situ tahu. Sengaja aja, wajarlah kami minta tanggung jawab dia. Dia sengaja dengan sadar. Panjangnya ada buka apa? Enggak apa-apa. Iya. Tadi itu panjangnya aja. Ya. Ini koboi banget sih, ini ugalan sih. Menurut Dede sebagai masyarakat juga ya, sebaiknya jangan terlalu ugal-ugalan, jangan seperti koboi. Kita juga masih sama-sama rakyat Indonesia yang harusnya bisa mengayomi malah dan memberikan contoh. Jangan sampai beliau-beliau ini memiliki jabatan malah memberikan contoh-contoh yang kurang baik seperti itu sih. Di lain tempat ramai di media sosial, dua orang bapak-bapak yang tengah berboncengan motor namun nyasar sampai masuk ke jalan tol. Video bapak-bapak nyasar di jalan tol tersebut beredar dan viral di media sosial. Dari video terlihat raut wajah bapak yang dibonceng panik lantaran motornya masuk dan nyasar ke jalan tol. Terlihat pula pengendara mobil yang merekam kejadian tersebut dan sempat mengomentari dua bapak-bapak yang nyasar di jalan tol. Bapak yang dibonceng menyadari kesalahannya dan sempat mengurai, "Iya, gue tahu kan gue lagi nyasar." Pak, mana Pak? Mau kemana? Nyasar. Keluar, jangan di sini. Di jalan tol. Motor. Alih-alih pengendara mobil yang merekam membantu mengarahkan jalan dua bapak yang panik, pengendara mobil dan oknum yang merekam di dalamnya justru menertawai kepanikan dua bapak-bapak yang nyasar. Aksi tersebut sontak dikomentari warganet, banyak yang menyayangkan lantaran oknum pengendara yang merekam justru menertawai dan buat konten, bukannya membantu menunjukkan jalan yang benar. Ya kalau melihat sebenarnya respon dari bapak itu sih, saya biasa aja ya, mungkin kan karena di jalan, jadi kesannya teriak-teriak gitu, nyasar dia bilang gitu. Kemungkinan besar bisa jadi benar-benar nyasar, kita juga nggak ada yang tahu kan. Sebenarnya sih nggak perlu ya hal-hal kayak gini tuh semuanya harus divideokan, apalagi akhirnya kita tahu yang di dalam mobil itu mau videokan hanya untuk mentertawakan. Ya bener sih maksudnya dia di awal sudah memberitahu kalau bapak-bapak itu sudah masuk ke jalan tol, tapi pada akhirnya konten ini disebarkan hanya untuk bercandaan dan itu sebenarnya nggak harus sih konten-konten kayak begitu semuanya harus divideokan gitu loh. Setidaknya kita masih punya adab lah, tidak menertawakan orang lain, apalagi kalau memang benar bapak-bapak itu nyasar gitu. Untuk pengendara motor mungkin lebih memperhatikan lagi rambu-rambu di jalan, karena kan untuk masuk jalan tol itu pasti ada pintu khususnya gitu, nggak mungkin sembarangan. Jadi untuk pengendara motor dihimbau untuk mematuhi lewat yang seharusnya memang untuk kendaraan roda 2 saja, karena itu juga bisa membahayakan. Sangat disayangkan sih sebenarnya, karena kan udah jelas sekali kalau misalkan kita mau masuk tol tuh kan memang ada tulisannya kan, gede banget, ini memang khusus jalur tol, khusus kendaraan roda 2 ada sendiri. Ayo kita mulai tertib, mulai disiplin dalam berlalu lintas.
Menghadapi asmara, suasana hatinya benar-benar happy. Komedian Parto justru tengah berjuang melawan sakitnya. Belakangan tersiar kabar jika Parto harus segera menjalani operasi. Namun hingga semalam belum ada keterangan resmi tentang sakit apa yang diderita sahabat Akri dan Eko Patrio ini. Harapan saya Mas Parto harus jaga kesehatan sekarang, atur jam istirahat, terus kerjanya juga jangan terlalu overtime banget. Ingat juga anaknya belum di pelaminan, jadi harapan saya Mas Parto lekas sembuh, sehat walafiat kembali. Mas Parto mudah-mudahan cepat kembali sehat seperti sedia kala, cepat recovery, mudah-mudahan bukan sakit yang berbahaya, mungkin kecapean. Jika Parto harus menjalani operasi tapi jenis sakitnya masih misteri, di tempat berbeda, vokalis Viera Tail yakni Widi Sudiro Niklani atau akrab disapa Widi Viera ini baru saja selesai menjalani operasi di bagian matanya. Widi mengaku harus menjalani operasi sejenis ICL di bagian kedua matanya, lantaran masing-masing bola matanya mengalami minus 7-8. Alhamdulillah tadi lancar, cuma memang aku kan korneanya tipis ya, makanya nggak bisa plastik. Dan karena kornea aku tipis, menurut aku jadi sensitif ketika pengerjaan. Memang aku sedikit tegang dan takut, ya wajar ya, orang pasti kan kayak gitu. Dan aku melawan rasa takut dan tegang aku tuh agak-agak heboh menurut gue ya. Cuma untungnya dokternya baik, susternya semua baik, pada ngarahin aku. Alhamdulillah udah selesai lancar. Keputusan untuk operasi yang dijalani Widi itu dilakukan lantaran ia sudah jenuh mengenakan soft lens yang sudah digunakannya sejak masih di bangku SMP. Karena itu keputusan operasi pun ia lakukan. Walhasil Widi bersyukur operasi yang dilaluinya berjalan mulus dan lancar. Kenapa memutuskan itu? Karena minus aku kan 9 ya. Dan itu repot sih menurut aku, capek lama-lama aku harus pakai soft lens terus. Dan aku udah pakai soft lens dari aku SMP. Setelah gue pikir-pikir selama ini gila ya, gue juga gak pernah ngeluh. Gue jalanin aja selama di jalanan, di bis. Nah, itu sebenarnya repot dan susah banget untuk dijalankan gitu. Sementara itu, awan duka tampak menyelimuti prosesi pemakaman pengusaha Muryati Sudipyo di kawasan Tapos, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Pengusaha yang meninggal pada Rabu dini hari lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah sakit kawasan Jakarta itu akhirnya dimakamkan di dekat makam suaminya dengan upacara militer. Memang sekitar 2 tahun terakhir itu sering mengalami infeksi yang sebenarnya kalau orang muda biasa saja simptoma. Walaupun sehari-hari sehat, masih dilakukan fisioterapi, jalan, bahkan sempat tes dansa juga gitu ya, tapi memang kerap mengalami infeksi. Sebelum dimakamkan, jenazah Muryati Sudipyo sempat disemayamkan di rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Muryati Sudipyo dikenal sebagai pendiri sebuah brand kecantikan ternama. Dan selama hidupnya, almarhumah bergelut di bisnis kecantikan hingga menutup mata di usia 96 tahun. Beliau mengajarkan kami anak-anaknya, 5 anak beliau, 2 laki-laki, 3 perempuan, itu tidak dengan nasihat yang bertele-tele, tetapi memberikan contoh ya. Terus buat saya pelajaran luar biasa. Kenapa saya juga bisa sampai di sini, itu semua adalah ajaran itu saya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan yang dia contohkan dari kami masa muda. Juga dapat bintang Maputra ya. Itu kita semua harus bangga pada seorang wanita pejuang gitu ya. Dia salah satu duta terbaik bangsa ya. Semoga diterima amal ibadahnya dan meneruskannya dan dapat tempat kemudian di sisi Allah SWT.
Sementara itu, perseteruan antara Weni Aryani dengan Reski Aditya terkait dugaan pelanggaran pidana penelantaran anak belum juga usai. Menindaklanjuti laporannya yang sudah beberapa bulan berselang, Weni Aryani yang diwakilkan kuasa hukumnya kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan guna membuka kembali perkara yang berkaitan dengan kepentingan kliennya terkait status anak Reski dan Weni yang sudah dikeluarkan surat penghentian penyelidikan perkara atau SP3. Hari ini seperti yang mungkin Anda sudah ketahui, saya coba untuk memfollow up kembali terkait dengan pembukaan SP3 yang pernah dilakukan oleh pihak Kapolres Jakarta Selatan. Nah, dari koordinasi saya tadi, berkas itu masih ada di Polda dan segera akan dikirimkan ke Polres untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka untuk dibukanya perkara ini yang harus dimulai dalam suatu gelar perkara. Dalam kesempatan itu, pengacara Weni juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada bukti terbaru yang akan diajukan pihaknya nanti. Dan bukti baru yang akan ia ajukan itu sudah menjalani kasasi dari Mahkamah Agung. Di mana dalam amar putusan kasasinya itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak perempuan berinisial N itu memang anak biologis dari Reski Aditya. Ya, sampai saat ini tentunya ketika kita hendak membuka perkara ini, kita pasti akan mengkalkulasikan terhadap bukti yang lebih up to date. Artinya bukti baru yang akan kami hadirkan ini tentunya adalah putusan dari putusan kasasi yang itu telah diputus oleh Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persoalan perdata, yang mana di dalam perdata itu ada amar yang menyatakan bahwa pihak dari tergugat yaitu Rizky sudah dinyatakan sebagai ayah biologis daripada seorang anak yang bernama Naira. Saya alhamdulillah di sini karena saya berdiri atas nama anak saya Naira Kaimita. Saya mengucapkan syukur gitu, Bun. Allah tidak memenangkan saya, tapi Allah memenangkan haknya Keke. Rusdianto juga menceritakan kondisi Weni saat ini sudah merasa lelah dan dalam menghadapi perkara ini. Tak hanya itu, klien juga sering mendapatkan tekanan dari masyarakat Indonesia yang bersifat negatif yang juga berdampak kepada sang anak. Beliau sudah merasa keletihan yang pertama. Yang kedua, kalau perkara ini berjalan atau apa, beliau sering mendapat suatu tekanan. Yang itu kita tahu di dalam era informasi yang sedemikian derasnya ini, dikhawatirkan oleh Bu Weni itu akan berimbas kepada anaknya karena dia juga tidak bisa membatasi informasi untuk didapatkan dari media yang itu langsung dikonsumsi oleh anaknya. Seperti diketahui, Weni hingga hari ini masih terus menuntut kepastian hukum dari Reski Aditya dan tidak mau memberikan kesempatan lagi kepada pihak lawan. Kasusnya pun terus menggantung tak kunjung selesai, kendati beberapa upaya perdamaian diajukan, tapi tak jua kunjung menemui kesepakatan. Malah mereka kemarin mensomasi kami. Apa alasannya? Suruh kami tes DNA. Saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari. Sebenarnya dia masih menyisakan satu upaya hukum luar biasa namanya PK. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena kurang bukti. Untuk mencukup buktinya dia harus tes DNA. Pertanyaannya, berani nggak dia men-challenge untuk melakukan tes DNA itu? Yang ada memang tes DNA itu mau dilakukan di luar-luar sana. Sehingga nanti apapun hasilnya kalau terburuk ya kita diam-diam. Bagi saya tahu setiap manusia itu pasti memiliki masa lalu yang kurang baik. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk saya dan juga suami saya. Saya menikah dengan suami saya menerima keadaan seutuhnya. Saya menerima semua masa lalunya. Jadi bagi saya, sekarang saya nggak perlu lagi mempertanyakan kenapa atas masa lalunya. Dan saya juga yakin dengan adanya masalah ini pasti ada hikmah baik yang sudah Allah siapkan untuk kami berdua.
Sementara itu, seperti tak terpengaruh dengan kasus yang membelitnya, meski sudah terbukti sebagai ayah biologis dari anak Weni, namun hingga hari ini, Rezky Aditya belum juga terdengar kabar kalau ia akan bertemu dengan anak biologisnya itu. Rezky bahkan fokus dengan kehidupan rumah tangganya dengan Citra Kirana. Bahkan tepat pada 23 April 2024, 2 hari lalu itu, Rezky memberikan kejutan ulang tahun untuk Ciki, istri tercintanya yang berulang tahun ke-30 tahun. Momen bahagia tersebut pun diunggah Ciki di Instagram pribadinya. Sebelumnya, Ciki lebih dulu mengunggah foto di tengah malam pertambahan usianya itu. Ibu satu anak itu menulis sebaik ucapan syukur karena selama hidup diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pose selfie pertama di usia 30 tahun. Alhamdulillah, selalu bersyukur selama hidup ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki berupa keluarga yang selalu ada, sahabat-sahabat yang perhatian, dan berupa materi. Alhamdulillah, thank you Ciki. Cheers! Tak hanya itu, belum lama ini viral juga video Rezky yang menciptakan kehebohan di kalangan publik ketika keciduk dispatch saat tengah liburan ke Korea Selatan. Sesampainya di bandara dengan percaya diri, Rezky melambaikan tangan kepada wartawan di Korea Selatan. Ternyata di balik kemunculan Rezky ada sebuah momen yang menarik, di mana rupanya wartawan yang tengah berkumpul diketahui tengah menunggu idol K-pop. Di balik kamera, Ciki yang merekam aksi Rezky menyebut suaminya pede banget lantaran bergaya bak idol Korsel. Dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan penangkapan selebgram Chandrika Cika atau yang kerap disapa Cika. Cika ditangkap polisi lantaran kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari rilis kepolisian diketahui Cika ditangkap bersama 5 orang temannya di salah satu hotel di Bilangan, Jakarta Selatan. Dari hasil tangkapan polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa vape liquid ganja. Pada saat di TKP ditemukan ada 6 orang, itu memang mereka ini adalah grup pertemanan, jadi memang sengaja untuk ke hotel tersebut yang berada di TKP tersebut dengan tujuan memang biasa berkumpul-kumpul di sana. Ini grup pertemanan mereka. Alat bukti yang kita amankan adalah pouch liquid vape, ya silakan ditunjukkan. Ini digunakan secara bergantian. Adapun barang bukti yang kita amankan pada saat di tempat kejadian perkara itu adalah satu buah pouch vape atau rokok elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC. Saat dilakukan tes urin, ke-6 orang termasuk Cika positif menggunakan narkoba jenis ganja yang ada di dalam vape. Vape liquid ganja tersebut juga diketahui digunakan secara bergantian yang diketahui milik salah satu tersangka berinisial AT. Dari hasil penyelidikan diketahui Cika dan teman-temannya memang sengaja ke hotel dan berkumpul. Penangkapan ini juga sekaligus mengungkap kasus baru narkoba yang berupa liquid vape. Pouch liquid ini kita sudah uji ke laboratorium forensik dan hasilnya memang positif mengandung ganja. Ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. 4 orang yang kita temukan positif narkoba jenis ganja, kemudian ada 2 orang juga yang positif metapetamin. Ini masih kita lakukan pendalaman lagi. Iya, ini merupakan termasuk narkotika jenis modus baru yang digunakan. Nah makanya kita tetap kedepannya kita akan lakukan ungkap kasus berkaitan dengan adanya modus-modus baru yang digunakan. Dari pemeriksaan juga diketahui mantan kekasih Thorik Halilintar tersebut sudah mengkonsumsi narkoba lebih dari 1 tahun. Jika sendiri diketahui tidak ada alasan khusus menggunakan narkoba, jika diduga tergiur dan salah pergaulan. Tidak ada tujuan khusus untuk menggunakan narkoba seperti mungkin untuk doping atau apa tidak, tapi ya memang karena sifatnya ini pergaulan. Dalam circle yang sudah sering menggunakan narkoba, jadi ini sudah mungkin menurut mereka sudah merupakan hal yang lumrah di dalam circle teman. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saudari CK bahwa pertama kali dia mengenali
narkotika. Gua pertama kali mengenalkan narkotika itu sudah 1 tahun lebih, ya kan. Jadi sudah 1 tahun lebih untuk mengenal narkotika. Namun terkait penyalahgunaan narkoba yang menyeret nama Chika, ayah Chika, Jusman Janto, langsung pasang badan dan mengurai putrinya, hanya mencoba 1 kali dan tidak mengetahui pots yang dihisapnya mengandung zat berbahaya yang dilarang. Oh enggak, itu salah ya. Ada itu salah itu. Jadi kalau mau mengambil berita itu ya langsung dari sumbernya ya. Salah apa namanya? Lihat aja BAP-nya nggak ada bicara setahun itu, nggak ada apa-apa. Nggak ada pertemuan biasa aja. Ada teman yang bawa itu apa namanya pots itu yang ada kandungan itu. Tidak pernah ada. Dia cuma kayak namanya ada kayak gitu dia coba doang. Tapi ternyata ada begitu dia nggak tahu, intinya begitu aja. Tapi mohon doanya aja yang terbaik. Udah gitu. Sama halnya dengan Jusman, ibunda Chika, Poppy Putri mengaku tak menyangka putrinya terseret kasus narkoba, mengingat Putri selalu berkelakuan baik. Kita juga belum tahu apa-apa. Doakan aja, semoga mudah-mudahan Chika cepat keluar. Kita nggak tahu apa-apa, kita juga baru mau ketemu ini. Tante sehari-harinya memang ngekos atau tinggal masih bersama? Enggak, tinggal sama saya orang tua. Terkait kasus ini, pihak kepolisian sudah menetapkan Chika dan kelima orang lainnya sebagai tersangka. Chika pun terancam penjara, namun apabila memenuhi persyaratan rehab, maka akan direhabilitasi. Masih berproses. Besok juga saya kasih. Baik, pasal yang kita gunakan adalah pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang ancaman pidananya kurang lebih 4 tahun. Apabila memang memenuhi persyaratan untuk dilakukan rehabilitasi, itu sudah diatur juga di dalam undang-undang. Apabila memang memenuhi persyaratan dilakukan rehab, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan rehabilitasi. Ya, penangkapan Chika juga menuai beragam komentar warganet, termasuk sejumlah selebritis, salah satunya Jeffrey Nicole, yang diduga menyindir Chika melalui unggahan media sosial X-nya dengan nama akun Culo Papi. Jeffrey mengunggah sebuah pernyataan yang diduga menyindir Chika, malu-maluin. Memang belum jelas tulisan yang dibuat Jeffrey ditujukan untuk siapa atau hal lainnya, namun netizen menduga sebagai sindiran. Nama Jeffrey juga diseret-seret oleh warganet usai Chika ditangkap kasus narkoba, lantaran diketahui Jeffrey Nicole memiliki akun X dengan nama Culo Papi, sementara Chika sendiri mulai dikenal di dunia hiburan berkat konten joget Papi Culo versi koplo yang sempat viral di media sosial pada tahun 2020 lalu. Sebelum terlibat kasus narkoba, nama Chika juga pernah terseret kasus hukum lain, yakni pengeroyokan yang juga menyeret nama pengusaha Putra Siregar. Pemirsa, ramai beredar di media sosial, oknum personil Polda Sumatera Utara diduga menabrak mobil warga di dekat pintu keluar tol Kota Binjai. Saat kejadian, oknum tersebut juga sempat menunjukkan senjata api miliknya. Dari rekaman video yang direkam oleh korban dan beredar di media sosial, terlihat sebuah mobil hitam yang sedang berhenti. Perekam yang diduga korban juga sempat menunjukkan mobil miliknya yang ditabrak. Korban juga terlihat mendekati mobil hitam yang diduga menabraknya dan meminta tanggung jawab atas kerusakan mobil mereka. Di dalam mobil hitam tersebut terlihat seorang wanita dan laki-laki yang diduga personil Polda Sumut. Tabrak lari dari jalan tol. Ini mobilnya sengaja ditabrakkan oleh pelakunya. Wanita yang merekam mencoba membuka pintu mobil hitam itu, namun pada saat yang bersamaan, wanita yang duduk di kursi penumpang di bagian depan menahannya dan ingin menutup pintu mobil tersebut. Tak lama, pengendara mobil hitam itu justru pergi melarikan diri. Diduga pengendara mobil hitam tersebut tak sabar saat antri pintu tol dan malah menabrak mobil korban dari belakang. Alih-alih menyelesaikan masalah, pengendara itu malah menunjukkan KTA dan senjata serta mengaku sebagai oknum polisi. Ini pelanggar nggak bertanggung jawab ya? Lari? Ya, lari. Mbak, tolong mbak, tuan jangan diam aja ya. Nabrak ini. Udah bang.
Cuma Dedek mobil dia sengaja mundur kan? Iya. Nah, kalau ibu mau perpanjang terserah. Bisa. Ibu bisa datang ke sini. Saya saksi ada. Iya. Saya saksi. Enggak, kami kan bagus-bagus. Memang saya kurang Iya, tadi saya nampak ya. yang ini. Ditabraknya dan memang sengaja, Bang. Sengaja. Di situ tahu. Sengaja aja. Wajarlah kami minta tanggung jawab dia. Dia sengaja dengan sadar. Panjangnya aja bukan Nggak apa-apa. Iya. Tadi itu panjangnya aja. Iya. Ini koboi banget sih, ini ugalan sih. Menurut Dede sebagai masyarakat juga ya, sebaiknya jangan terlalu ugal-ugalan, jangan seperti koboi. Kita juga masih sama-sama rakyat Indonesia yang harusnya bisa mengayomi malah dan memberikan contoh. Jangan sampai beliau-beliau ini memiliki jabatan malah memberikan contoh-contoh yang kurang baik seperti itu sih. Di lain tempat ramai di media sosial, dua orang bapak-bapak yang tengah berboncengan motor namun nyasar sampai masuk ke jalan tol. Video bapak-bapak nyasar di jalan tol tersebut beredar dan viral di media sosial. Dari video terlihat raut wajah bapak yang dibonceng panik lantaran motornya masuk dan nyasar ke jalan tol. Terlihat pula pengendara mobil yang merekam kejadian tersebut dan sempat mengomentari dua bapak-bapak yang nyasar di jalan tol. Bapak yang dibonceng menyadari kesalahannya dan sempat mengurai, "Iya, gue tahu kan gue lagi nyasar." Pak, mana Pak? Bukan nyasar. Nyasar. Keluar jangan di sini. Di jalan tol. Motor tahu. Nyasar. Nyasar. Alih-alih pengendara mobil yang merekam membantu mengarahkan jalan dua bapak yang panik, pengendara mobil dan oknum yang merekam di dalamnya justru menertawai kepanikan dua bapak-bapak yang nyasar. Aksi tersebut sontak dikomentari warganet, banyak yang menyayangkan lantaran oknum pengendara yang merekam justru menertawai dan buat konten, bukannya membantu menunjukkan jalan yang benar. Ya kalau melihat sebenarnya respon dari bapak itu sih, saya biasa aja ya, mungkin kan karena di jalan, jadi kesannya teriak-teriak gitu, nyasar dia bilang gitu. Kemungkinan besar bisa jadi benar-benar nyasar, kita juga nggak ada yang tahu kan. Sebenarnya sih nggak perlu ya hal-hal kayak gini tuh semuanya harus divideokan, apalagi akhirnya kita tahu yang di dalam mobil itu mau videokan hanya untuk mentertawakan. Ya bener sih, maksudnya dia di awal sudah memberitahu kalau bapak-bapak itu sudah masuk ke jalan tol, tapi pada akhirnya konten ini disebarkan hanya untuk bercandaan, dan itu sebenarnya nggak harus sih konten-konten kayak begitu semuanya harus divideokan gitu. Setidaknya kita masih punya adab lah, tidak menertawakan orang lain, apalagi kalau memang benar bapak-bapak itu nyasar gitu. Untuk pengendara motor mungkin lebih memperhatikan lagi rambu-rambu di jalan, karena kan untuk masuk jalan tol itu pasti ada pintu khususnya gitu, nggak mungkin sembarangan. Jadi untuk pengendara motor dihimbau untuk mematuhi lewat yang seharusnya memang untuk kendaraan roda 2 saja, karena itu juga bisa membahayakan. Sangat disayangkan sih sebenarnya, karena kan udah jelas sekali kalau misalkan kita mau masuk tol tuh kan memang ada tulisannya kan, gede banget, ini memang khusus jalur tol, khusus kendaraan roda 2 ada sendiri. Ayo kita mulai tertib, mulai disiplin dalam berlalu lintas. Pemirsa, viral di media sosial Instagram maupun WhatsApp grup video seorang siswa SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dilarang mengikuti ujian lantaran belum melunasi uang sekolah. Kasus tersebut viral lantaran uang tunggakan hanya kurang 50.000 saja. Ada duduk di luar sini, kenapa? Lagi uang sekolah. Uang sekolahnya berapa? Lagi 50. 50.000 atau 500.000? 50. Oh, 50.000 saja tidak bisa masuk ikut ujian? Oh begitu. Habis kenapa Nona duduk tunggu sini? Nona sudah konfirmasi orang tua kok? Sudah, cuman mama mereka bilang uangnya belum ada. Mama bilang uangnya belum ada. Ada kurang lebih 20 orang siswa dan siswi di NTT yang dipulangkan oleh pihak sekolah lantaran tunggakan uang sekolah.
Pihak sekolah tidak mentoleransi kondisi muridnya yang tak membayar uang biaya ujian sekolah. Kasus tersebut pun menjadi viral dan banyak pihak yang mempertanyakan mengapa pihak sekolah begitu tega memperlakukan para siswa dan siswinya yang kurang dalam membayar uang sekolah. Akibatnya para siswa dan siswi terpaksa tidak bisa ikut ujian sekolah gegara kendala biaya. Jadi apa Mama ada pesan seperti apa supaya Mama Nona bisa sampaikan ke pihak sekolah? Bilang apa, kalau bisa ikut ujian saja dulu, nanti baru ujian habis atau tidak besok lusa baru ini bisa kasih uang. Tapi Nona sudah sampaikan ke pihak sekolah? Sudah. Tapi Pak mereka bilang harus selesaikan semua dulu baru bisa masuk sekolah. Masuk ujian. Ya, kalau dari saya pribadi sangat disayangkan ya dengan sikap yang diambil oleh pihak sekolah tidak memperbolehkan siswa untuk mengikuti ujian karena keterlambatan membayar administrasi atau SPP. Tapi balik lagi ini mungkin kebijakan setiap sekolah berbeda-beda ya. Mungkin kalau boleh menyarankan, alangkah lebih baik siswa tersebut diperbolehkan ujian terlebih dahulu, nanti baru pelunasan biaya administrasi ataupun SPP. Tapi saya mau apresiasi juga sikap yang diambil oleh pemerintah setempat dari Bupati Sika maupun juga Kadis Pendidikan Provinsi NTT yang turut membantu agar para siswa ini bisa mengikuti ujian dan SPP-nya nanti kemudian dilunaskan. Semoga ini bisa menjadi perhatian khusus oleh pemerintah di lembaga pendidikan Indonesia dan jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini. Dengar beritanya aja udah bikin sedih ya, maksudnya bikin miris gitu. Dengan kondisi ekonomi yang mungkin sekarang kurang membaik bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, ditambah tidak ada simpati dari pihak sekolah. Nah inilah yang harus dilihat sama mungkin Menteri Pendidikan melihat betapa sedihnya gitu, betapa susahnya seseorang hanya untuk menjalankan ujian akhir sekolah pun hanya karena uang 50.000 itu dia tidak bisa menjalankannya dengan baik, tidak bisa menjalankannya gitu. Tolonglah yang seperti inilah yang harus kita lihat gitu, yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Saya sih berharap bisa dibantu dan nggak ada lagi lah kejadian-kejadian seperti ini.